Ustaz Dehyari bisa dimulai. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Sebagian mungkin sudah hari Asyura, sebagian mungkin masih Tasu'a, atau masih tanggal 9 itu ya, dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah sunnahnya mungkin bagi yang sahur atau bagi yang qiyam, atau utamanya ibadah subuh kita yang wajibnya. Kita berharap semua
bahwa ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut juga menghantarkan mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat salam terus tercurah limpahkan tertuju kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya dan juga para tabi'in, guru itu juga guru-guru kita dan juga kita sebagai apa namanya pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimasukkan pada golongan yang terakhir tadi. Amin ya rabbal alamin. Sobat-sobat kilat yang berbahagia, kita ada sampai ya kita eh, pada penghujung dari surah At-Tariq, bahasan kita ini pada apa namanya pada pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada surah Al-A'la. Mulai pada bahasan surat Al-A'la pada minggu depan insya Allah. Nah, eh, pada pagi kali ini kita masuk pada bahasan 3 ayat terakhir dari surah At-Tariq. Bahasan tajwidnya tentunya ya. Seperti biasanya, bahasan tajwid di surah At-Tariq, tepatnya di 3 ayat terakhir. Ya. Mulai dari ayat innahum yakiduna kaida, kemudian wa akidu kaida. Gitu ya. Kemudian famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Oke, kita akan bahas tajwidnya seperti biasa. Dan di akhir nanti di apa namanya di menjelang penutupan dari mata acara ya setelah fajar ini kita akan bahas mengenai tafsirnya atau kandungan dari ayat-ayat yang dibacakan apa dibahas tajwidnya yakni untuk pertemuan kali ini 3 ayat terakhir dari surah Al. Baik, sebelum kita masuk kepada bahasan kita yakni tiga ayat terakhir dari surah At-Tariq, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk mungkin berpartisipasi ya. Mungkin ada yang ingin tes bacaan di surah At-Tariq atau yang ingin istilahnya mengajukan pertanyaan seputar tajwid secara khususnya ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 00 apa di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi di nomor 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITID. Sekali lagi, eh, alamat yang bisa diakses untuk masuk ke ruang Zoom ini yakni alamat s.id garis miring KLITID. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk kepada bahasan dari surah At-Tariq, surat ke-86, ayatnya kita masuk ke innahum yakiduna kaidah dan ya innahum yakiduna kaidah kemudian wa akidu kaidah kemudian famahidil kafirina amhilhum ruwaidah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 15 ya, 15 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Di awal ayat 15 kita sudah menjumpai bacaan nun tasdid gitu ya. Nun tasdid. Nun tasdid ini kita jaga betul untuk kita perlama ya bacaan nun tasdid ini kita tahan lama secara apa namanya kita dengungnya ya dengungnya kita eh, baca dengan cukup lama. Innahum seperti itu ya. Innahum bacaan gunah ya. Oke. Mengingatkan lagi untuk gunah itu tidak hanya kita mengucapkannya dengan suara hidung saja, tetapi juga kita tahan bacaan dengung itu lebih lama seukuran dua atau tiga kali sukun. Nah, atau kita bisa ukur dengan perbandingan sebetulnya. Ketika kita bertasdid pada huruf H misalkan famahili famahilil kafirina famahil kan ya. Untuk ukuran tasdid biasa yang bukan gunnah itu seukuran famahil famahil maka bacaan innahum itu kurang kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah innahum. Berarti ya. Innahum yakiduna kaidah. Seperti itu. Innahum. Seperti itu. Kita tahan lebih lama memang. Eh, Lebih lama daripada tasdid yang bukan gunnah. Ya. Famahil. Maka nanti nun tasdidnya innahum. Seperti itu. Lebih lama. Lebih lama kita bacanya. Ya. Kemudian setelah kita coba bahas nun tasdid ini, kita coba beralih innahum yakiduna kaida innahum yakiduna. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idhar syafawi. Artinya saling lepas gitu ya. Innahum yakiduna. Mim sukun bertemu dengan huruf ya tidak mendengung sama sekali. Saling lepas gitu ya. Kemudian di ayat 15 dari surat At-Tariq ini itu ada kata terakhir kaida. Kaida. Dan ya, kai, kai. Di sini ada bacaan fathah huruf kaf bertemu dengan ya sukun ya. Kita coba ulas di kata kaidah sini. Begitupun nah itu juga mencakup di ayat 16 juga wa akidu kaidah seperti itu. Kita coba ulas bahasan di kata kaidah sini. Di sini terdapat fathah dari huruf kaf bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, representasi di sini adalah ada dua vokal yang berbeda, yaitu vokal A dan vokal I. Vokal A diwakili oleh fathahnya huruf kaf, ya, fathahnya huruf kaf. Ini vokal A, ya, ya. Bertemu dengan vokal I yang diwakili oleh ya sukun. Nah, ya sukun. Di sini berarti dua vokal A dan I saling bertemu di sini, ya, berurutan. Ya. Vokal A diikuti atau dilanjutkan oleh vokal I secara langsung tanpa
perantara konsonan, ya. Kalau kita baca secara mungkin secara terpisah dengan huruf terpisah dari huruf-huruf konsonan, antara vokal A dan I kita bisa ucapkan ai, 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 gitu kan ya. Ya, diftong, gitu ya. Kalau di istilah di ilmu kebahasaan tuh istilahnya diftong atau pertemuan dua vokal tanpa disela oleh konsonan apapun dan itu dibaca secara utuh antara dua vokal itu. Ya, kita mencakupkan, kita ucapkan A itu dan I itu tidak dengan gitu kan ya. Tetapi ai, ai kita baca secara utuh dua-duanya, secara berurutan, gitu ya. Kita baca secara sempurna dua vokal itu tanpa kita miringkan seperti gitu kan ya, gitu. Pikiran kita mungkin kalau kita secara biasa mungkin A sama I itu ketemunya jadi padahal eh, tidak begitu, bukan seperti itu. Melainkan justru dua vokal ini kita baca dua-duanya secara sempurna dan berurutan. Ai, ai, dan ya. Kaida, kaida. Artinya ini juga kita perlu waspadai seperti bacaan keda atau harusnya kaida tapi jadi ke, dan ya. Seperti kita coba memadukan antara A dan I jadi padahal tidak seperti itu, ya. Istilah lain yang tadi mungkin saya sempat utarakan diftong gitu kan ya, perpaduan dua vokal yang dibaca sempurna dan berurutan. Itu kalau istilah linguistiknya diftong memang. Tapi kalau di istilah tajwid itu kita istilahkan sebagai bacaan lain, ya. Bacaan yang lunak, yang lembut, ya. Bacaan yang lunak, yang lembut gitu ya. Transisi atau peralihan dari dua vokal itu memang eh, dijangkau dengan sempurna dua-duanya dan juga berurutan. Dan ya, ai, ai, kai, kai, seperti itu ya. Yo. Salah satu latihan kita yang juga bisa kita pertimbangkan untuk bacaan lain ini adalah di surah Quraisy yang mungkin agak-agak belakang ya di juz 30 ini. Itu. Seperti apa bacaan? Li'ilafi Quraisy. Bukan Quraisy, tapi Quraisy. Roy, Roy, Quraisy. Seperti itu. Kemudian ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Shaif, bukan saif, tapi shaif, shaif, gitu ya. Jadi bacaan A dan I itu dijangkau dua-duanya secara sempurna dua-duanya tidak berat sebelah dan berurutan, ya, gitu ya. Apalagi falyabudu rabb hadzal bait, bukan bait tapi bait, dan ya, dan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf itu di situ khauf, bukan bukan apa istilahnya, bukan khauf tapi khauf, khauf gitu ya. Bacaan kho itu diucapkan fathah ya, ya gitu ya. Tapi meskipun tebal tapi tetap fathah itu. Kho, khauf, khauf gitu ya. Kemudian U-nya juga diucapkan secara sempurna juga ya. Khauf, khauf gitu ya. Nah, seperti itu. Dua vokal yang dibaca berurutan dan dua-duanya dibaca dengan sempurna ya. Itu bacaan diftong atau bacaan layin situ. Nah, oke. Ini perlu kita perhatikan, jangan sampai dua vokal yang berbeda berurutan ini itu kita jadi simplifikasi, kita jadi anggap remeh gitu ya. Padahal sepatutnya sebagai yang mengerti ilmu tajwid,
itu adab-adabannya adalah menerapkan ilmu yang sebetulnya itu penting, tapi terkesan mungkin kalau orang awamnya remeh gitu kan ya. Padahal penting gitu loh. Gitu. Khauf, kemudian ya itu tadi, kemudian termasuk yang kai, kai tidak kita anggap remeh seperti bacaan keda, tapi kaida, betul, kai, ya. Innahum yakiduna kaida, kai. Di sini k dan i dibaca sempurna. K dibaca sempurna fathahnya, kemudian i juga sempurna juga i kasroh. Kai, kaida, seperti itu. Oke. Sekali lagi, untuk bacaan layin atau diftong ini jangan sampai kita anggap sepele. Justru penting di sini untuk kita mengusahakan diri kita untuk baca dengan sempurna antara dua vokal itu yang berurutan tadi. Dibaca sempurna dua-duanya, tidak berat sebelah. Ya. Kemudian di ayat 16, wa akidu kaida. Oke. Eh mungkin secara ini ya, kalau kita coba telaah lagi, di ayat 15 sampai ayat 17 ini, di sini diakhiri oleh fathah tanwin. Di tiga ayat ini semuanya. Surah At-Tariq ayat 15 sampai 17. Dan ya, fathah tanwin akhirannya. Tiga ayat itu. Nah, aturannya ketika wakaf, fathah tanwin ini diganti oleh bunyi panjang. Ya, sekali lagi, untuk akhiran fathah tanwin di sini, itu di ayat 15 sampai 17 surah At-Tariq itu fathah tanwinnya dikenai aturan ketika wakaf itu fathah tanwinnya berganti menjadi bunyi panjang. Bunyi panjang pengganti atau mat aiwat dari fathah tanwin ini. Gitu ya. Kalau wasol ya kita sesuaikan dengan aturan fathah tanwinnya bertemu dengan huruf apa di ayat selanjutnya gitu ya. Maka nanti kalau kita wakafkan masing-masing tadi, ya kita baca nanti innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dua harokat ya, mata iwat itu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Seperti itu. Kalau andaikan tiga ayat ini kita wasol, kita bacanya nanti innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Seperti itu. Atau kalau kasusnya lebih ekstrim lagi, kalau kita ternyata di tiga ayat ini kita wasolkan dengan Bismillah dan juga Sabbahisma Rabbikal A'la, nanti malah menjadi nanti seperti ini. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahilil kafirina amhilhum ruwaidan bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la seperti itu. Nah, kemudian nah itu apa namanya? Ketika kita ternyata mewasolkan dan mewakafkan ayat, misalkan, itu perlakuannya akan berbeda memang, gitu ya. Dan juga ketika wasol, ingat-ingat, ketika wasol itu, misalkan kasusnya ketika akhirannya fathah tanwin, maka kita sepatutnya untuk wasol ya, untuk kasus wasol, kita sepatutnya menyesuaikan hukum ketika fathah tanwin ini bertemu dengan huruf wawu misalkan, ya masuk idgham bihuna. Itu. Ketika fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa. Kita sesuaikan bacaan ikhfa, gitu kan? Gitu. Tidak serta-merta ketika kita wasolkan, kita
teruskan, lanjutkan, sambung ayat gitu kan ya, dengan satu nafas, dengan nafas yang tidak baru gitu kan ya, itu masih dengan nafas yang lama, itu tidak serta-merta kita jadi seperti gampang gitu ya, remeh gitu, meremehkan. Sepatutnya enggak, jangan seperti itu. Melainkan kita sepatutnya menyesuaikan hukum fathah tanwin di akhir ayat misalkan yang kita mau wasolkan itu bertemu dengan huruf apa di awal ayat berikutnya itu yang kita sambung satu nafas itu. Nah, tentunya harus kita sesuaikan. Harus kita terapkan hukum fathah tanwin bertemu dengan huruf apa di ayat selanjutnya itu, di awal ayat selanjutnya itu. Nah, gitu. Seringkali yang bacaan-bacaan yang mungkin wasol yang dianggap remeh itu adalah ketika wasol yang mungkin bukan hanya tanwin ya, tidak hanya kasusnya ketika tanwin misalkan, tanwin, akhir ayatnya tanwin misalkan. Tetapi biasanya juga yang jadi kasus yang mungkin dianggap remeh adalah ketika akhir ayatnya bunyi panjang atau mad, gitu kan ya. Gitu. Eh, bunyi panjang, mungkin akhiran ayatnya satu ayat itu bunyi panjang, yang berpotensi itu yang berpotensi salah tajwid itu adalah ketika akhir ayat di satu ayat itu adalah bunyi panjang atau mad, kemudian di awal ayat selanjutnya itu hamzah, ya kan ya. Akhirnya ketika wasol itu harusnya bertemu itu ada bunyi panjang bertemu dengan hamzah dan itu harusnya ada hukum mad wajib mutasil atau mad apa? Bukan mad wajib ya, mad jaiz. Mad jaiz. Nggak mungkin kalau mad wajib karena apa? Oh, akhir ayat itu adalah sekaligus akhir kata. Pun juga awal ayat itu harusnya awal kata tertentu di ayat berikutnya itu. Nah, pasti yang dikenai adalah bunyi panjang bertemu hamzah yang nyebrang kata, gitu ya. Artinya kalau nyebrang kalimat itu juga pasti otomatis itu juga nyebrang kata. Pastilah itu majaiz, gitu ya. Nah, bunyi panjang, bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah itu apa yang kasusnya lintas ayat itu ya? Hmm, biasanya apa ya? Kalau di juz amma itu rada ini juga. Eh, Kayak kalau bunyi panjang ya, yang akhirannya bunyi panjang, bukan mat arti sukun, tapi matobi'i asli. Gitu ya, matobi'i asli yang akhir ayatnya matobi'i gitu kan ya. Itu apa ya kalau di ini ya. Hmm, nah, mungkin kalau saya ingatnya selain juz 30 mungkin ayatnya di juz 27 mungkin ya. Kalau saya ingatnya surah An-Najm misalkan. Eh eh, ini apa namanya? Kalau satu ayatnya misalkan ini ya. Karena saya hafal. Wa Ibrahim alladzi waffa. Kemudian ketemu dengan ayat Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seperti itu ya. Di surah An-Najm. Ya. Di surah An-Najm itu seingat saya masih di pertengahan juga sih. Ayat wa Ibrahim alladzi waffa itu ayat berapa ya? Wa Ibrahim alladzi waffa. Di ayat 37 surat An-Najm. An-Najm itu surat ke-53 ayatnya 37 misalkan. Mau disambung dengan ayat 38 misalkan. Kalau di Waqaf masing-masing itu nanti bacanya wa Ibrahim alladzi waffa. Kemudian nafas gitu kan ya. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Itu kalau kita bacanya ayat 37 dan ayat 38 dari surah An-Najm, surah ke-53. Kalau ternyata diwasolkan antara dua ayat ini, ayat 37 dan ayat 38 surah An-Najm, surah 53, kita nanti bacanya wa Ibrahim alladzi waffa
alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kena hukum mad jaiz munfasil. Karena apa? Ada bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah dan itu memang disambung satu bacaan. Mau tidak mau, hukum pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah ini yang nyebrang kata itu atau nyebrang ayat itu harus diterapkan juga gitu. Jangan asal kita gampangkan seperti hukum wakof tapi bacaannya wasol. Seperti wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Jangan. Justru kalau wakof itu kita putus bacaan kita di mat tabi'i di satu nafas, kemudian baru kita ambil nafas yang baru untuk ayat selanjutnya yang awalnya hamzah. Nah, kalau kasus seperti itu ya yang nggak akan diterapkan juga mad jaiz mufasil itu karena memang bacaannya terpisah nafas gitu. Tapi kalau satu nafas atau dengan nafas yang sama yang kita masih baca dengan sambung gitu ya wasol itu tentunya pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini ya kita terapkan gitu. Jangan ngasal gitu loh. Jangan ngasal. Oh ini akhir ayat loh. Loh, kalau akhir ayatnya wakof, yang tentu akan ngambil nafas yang baru, dan itu akan terputus antara bunyi panjang dan hamzahnya nggak ketemu gitu loh. Gitu. Tidak akan bertemu di satu nafas yang sama. Gitu ya. Nah, itu silakan saja matobi'inya dua harokat gitu ya. Wa Ibrahim alladzi waffa. Gitu kan ya. Itu kan wakof ya, kondisinya wakof. Kita ambil nafas yang baru. Nah, maka matobi'inya pun dua harokat di situ. Kemudian ambil nafas yang baru. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seperti itu. Nah, jadi eh, hukum tajwid yang diterapkan ketika wasol dan wakof itu akan berbeda. Bergantung kepada huruf-huruf apa yang terlibat. Atau hukum-hukum dasar apa yang terlibat di eh, akhir ayat, satu akhir ayat dan di awalan ayat berikutnya. Seperti itu. Baik, kemudian kita ke ayat terakhir dari surah At-Tariq ayat 17 ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida juga bacaan lain ya. Pertemuan antara vokal A dan I. Vokal A itu diwakili oleh fathah huruf wawu. Vokal I diwakili oleh vokal huruf ya sukun. Nah, ruwaida. Ruwaida. Jangan kita baca ruweda. Enggak, tidak sederhana itu. Justru kita eh, usahakan untuk baca vokal A dengan utuh dan selanjutnya langsung ke vokal I yang juga utuh. Ruwaida, wai, ruwai, ya, seperti itu. Kemudian famahilil kafirina, famahil, famahil. Huruf H tasdid di sini yang agak ini mungkin ya. Huruf H itu diucapkan dengan tenggorokan dalam ya. Ha, ha, famahi, famahil, famahil. Gitu ya. Gitu. Gitu. Huruf H tasdid. Nah, baik. 4 menit lagi dari menjelang penutupan siaran ya. Kita coba bahas dari tafsir atau kandungan dari 5 ayat terakhir di surah At-Tariq. Ayat 15 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaidah. Ya. Kalau dibahasakan oleh At-Tabari, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, itu innahum yakiduna kaidah itu dibahasakan sebagai innaha ula'il mukadzibina billahi wa rasulihi wal wa'di wal wa'idi. Bahwa orang-orang yang hum itu domirnya atau kata gantinya kembali kepada orang-orang yang mendustakan Allah, Rasulnya, dan hari akhir itu. Yamkuru namakro. Mereka itu yakiduna kaidah dibahasakan oleh Imam At-Tabari sebagai yamkuru namakro. Orang-orang yang berdusta tadi, orang-orang yang durhaka tadi, itu
mereka merencanakan makar, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya wa aqidu kaida itu dibahasakan sebagai wallahu khairul makirin gitu ya. Atau wa amkuruna makro gitu ya, gitu. Seperti itu. Nah, hubungan antara innahum yakiduna kaida wa akidu kaida ayat 15 dan ayat 16 ini itu hubungannya serupa dengan ayat yang wayam kuruna wayam kurullahu wallahu khairul makirin. Kalau di apa namanya di kasus yang misalkan di beberapa surat yang lain dengan lafal yang apa namanya yam kuruna makro terus kemudian wallahu khairul makirin seperti itu. Hubungan dua ayatnya seperti itu. Ketika orang-orang yang durhaka itu merencanakan makar, maka Allah akan membalas makar itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas. Seperti itu. Adil gitu kan ya. Maha adil. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah hubungan dua ayat itu Allah berfirman, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Nah, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida" di sini hubungannya adalah "Famahhilil kafirina." Seperti kalau wadaril ladzina takhadhu dinahum la'ibam wa lahwa gitu kan ya. Biarkan saja gitu kan ya. Darhum gitu kan ya. Gitu. Gitu. Wala tu'ajjil alaihim gitu ya. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Jangan jangan tergesa-gesa untuk mendoakan mereka ke eh, dapat siksa gitu kan ya. Gitu. Justru biarkan gitu ya. Dar, biarkan mereka gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, kemudian apalagi amhilhum ruwaidah ya. Kemudian apalagi kalau dibahasakan di tafsir At-Tabari memang seperti dia memerintah zarhum, eh, biarkan saja wahai Nabi Muhammad gitu atas orang-orang kafir itu gitu biarin aja gitu langsungkan seperti yang namanya seperti apa namanya seperti biasa saja secara muamalah gitu ya termasuk juga apa amhilhum ruwaida anzirhum tunggulah mereka jangan engkau tergesa-gesa menimpakan adab kepada mereka gitu. Tuh. Kemudian ruwaidah bermakna qalilah tunggu saja sebentar sebentar saja gitu maksudnya dalam seukuran dalam dibandingkan dengan akhirat gitu gitu artinya bisa beberapa tahun dan itu memang disitulah ujian kesabaran dari kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita terlindung dari eh, tipu daya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami ihdinas siratal mustaqim. Apa namanya? Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar untuk edisi harian yang lain termasuk hari Rabu oleh Ustaz dan Basaruddin. Saya Ahmad Ikhyari dari Masyarakat ITB dan juga Pak Indra Gunadi bagi kerabat dan tugas untuk di hadapan Anda.